Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Ajeng Dinanti dan selamat datang di Ruang Tengah yang merupakan persembahan dari cariustad.id yang menghadirkan Islam wasatiyah, Islam moderat yang dilandasi rahmatan lil alamin. Nah, sejalan dengan semangat wasatiyah yang berjalan di tengah, terbuka kepada berbagai pandangan dan senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa seperti yang sudah ya di episode sebelumnya akan ngebahas tentang berbagai pertanyaan yang sering banget masuk nih, yang sering banget ditanyakan di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz. Nah, pertanyaannya nih nanti akan seputar keluarga, bisnis, kesehatan, bahkan sampai ke hukum negara yang gak akan hanya dibahas dalam perspektif agama oleh ustadz dan juga ustazah yang kompeten, tapi juga akan dibahas para ahli dari bidangnya masing-masing. Nah, pada kesempatan ini kami juga berkolaborasi dengan Inspigo, aplikasi podcast Indonesia untuk upskill diri, di mana kamu bisa menemukan podcast inspiratif dari speaker-speaker yang terkurasi seputar karir, seputar skill, seputar wellness, sampai relationship. Nah, makanya follow Instagramnya @inspigo.id, dan kalau misalnya kamu pengen dengerin podcast inspiratifnya, langsung aja download aplikasinya di Google Play atau di Apple App Store. Selain itu, dan yang terakhir, kami juga berkolaborasi bersama Kelas Penyiar Indonesia, platform dan tempat belajar public speaking spesial untuk kamu yang ingin berkarir di broadcasting, di radio, di TV, atau di media digital masa kini. Langsung aja follow Instagramnya @kelaspenyiar_id. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, semoga dalam keadaan baik ya. Apalagi kita kan lagi di bulan Ramadan nih, lagi puasa. Yang namanya kesehatan harus tetap dijaga. Belum lagi kita kan di tengah pandemi. Aduh, yang namanya sistem imunitas tubuh tuh harus benar-benar dijaga deh. Selain jaga kesehatan, jaga juga kebersihan. Mulai dari mengkonsumsi vitamin, udah belum? Terus juga olahraga. Jangan salah, meskipun puasa olahraga harus tetap jalan loh, bener nggak? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol deh ya tentang menjaga imunitas saat berpuasa. Sudah kehadiran tamu-tamu yang kompeten bersama aku di sini, akan aku ajak ngobrol. Yang pertama sudah kedatangan Pak Ustadz Ali Nurdin dari Cari Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mic-nya dipakai dong. Nah, biar kedengeran Pak. Nanti yang nonton apa gitu. Iya. Gimana, baik Pak kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Puasa aman ya Pak? Aman. Pantesan kelihatan lemes nih si Bapak. Kan saya nggak head Pak, jadi puasa. Oh iya benar. Kalau itu mas saya. Oke, kita juga sudah kedatangan seorang ahli nih teman-teman, seorang mitra dari Halodoc yang merupakan aplikasi yang memudahkan kita mendapatkan berbagai layanan kesehatan. Ini mulai dari chat sama dokter. Kalau pengen cari toko kesehatan juga bisa di Halodoc. Nah, kalau misalnya kamu pengen bikin janji untuk tes COVID-19 juga bisa, serta vaksinasi dan lain-lain. Sudah kedatangan Dr. Alfi. Halo Dr. Alfi. Waalaikumsalam. Gimana dok kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Aduh dokter, kelihatan segar. Kan tetap imunnya harus bagus selama puasa. Jadi segar. Nah, nanti kita akan bahas tuh mengenai imunitas saat berpuasa, karena kan kita lagi di bulan Ramadan ini ya, Pak Dokter juga Pak Ustadz, yang namanya berpuasa adalah hukumnya wajib untuk bagi umat muslim. Tapi gimana, kita kan di tengah pandemi lagi puasa gini. Kalau menurut pandangan Islam sendiri nih, aku ke Pak Ustadz dulu ya. Boleh, Dokter Alfi ya. Ke Pak Ustadz Ali, apakah Islam tuh sebenarnya menganjurkan menjaga kesehatan dan imun terutama saat puasa di masa pandemi? Baik, terima kasih Mbak Ajeng ya. Yes. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Salah satu indikator bahwa Al-Quran khususnya dan juga Islam pada umumnya begitu komitmen, concern dengan imunitas ini, baik ketika sedang berpuasa maupun di luar puasa, adalah perintah untuk makan dan minum itu bukan sekedar yang halal, tapi juga harus yang thayyib. Thayyib artinya bermanfaat untuk tubuh kita. Termasuk makanan-makanan yang seyogyanya itu bisa membantu untuk mewujudkan dan meningkatkan imunitas kita. Satu ya. Ya. Kemudian yang kedua, begitu concernnya sampai dalam puasa itu kita itu dianjurkan untuk mengakhirkan sahur, menyegerakan buka.
Jadi puasa itu bukan lomba makan, semakin lama puasanya semakin besar pahalanya, enggak. Iya, saya Tapi mikirnya yang gitu disunahkan lagi, Pak. tuh justru kalau sahur yang bagus tuh menjelang subuh itu loh, Mbak. Oh, justru Bukan mepet-mepet. habis isya langsung sahur niatnya terus tuh tidur bablas, bukan begitu. Nanti keyakinannya terus, wah ini karena saya lama puasanya gede pahalanya, oh enggak. Terus jadi sombong Nah iya, ujung-ujungnya, yang Pak. disunahkan justru apa? Justru sahur akhirkan, buka segerakan. Ini berarti apa? Agama mengajarkan agar kita concern kepada melaksanakan ibadah itu, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga imunitas tubuh, agar apa? Agar kemudian ya umat bisa tetap menjalankan aneka ibadah yang lain dengan baik. Iya. Bukti ketiganya apa, Mbak? Bukti ketiganya adalah bahwa ini concern terhadap imunitas, kesehatan, seterusnya ya. Bagi orang yang sedang sakit, ini kan dikatakan di ayat sampai 2 kali disebut ya, di Al-Baqarah 184, 185, wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Artinya barang siapa yang sedang dalam keadaan sakit atau dia dalam safar bepergian jauh, sehingga kalau dia berpuasa khawatir imunitasnya turun sehingga akan mengganggu kesehatan, boleh tidak puasa, tapi nanti mengganti di hari yang lain. Ini menjadi bukti bahwa agama begitu concern terhadap penjagaan pemeliharaan kesehatan sekaligus untuk menjaga imunitas tubuh kita. Tapi Pak Ustadz, yang sering terjadi adalah sakit dan perjalanan jauh ini seringkali dijadikan alasan untuk tidak berpuasa. Rumahku kan di Bekasi, nggak puasa kan jauh, misalnya begitu. Atau mungkin misalnya batuk pusing sedikit, aduh lagi sakit tuh nggak usah puasa gitu. Nah itu di mana kita benar-benar dirasa boleh nggak puasa gitu loh Pak. Kadang-kadang ini sering banget dijadikan alasan. Gini Mbak Ajeng ya, biasanya kalau orang yang mengerti, wong terkadang sedang sakit pun bela-belain puasa. Alasannya apa? Alasannya kalau nanti yang berat itu kan bayarnya, Mbak. Betul Pak. Loh iya masalahnya. Ini kalau kita lagi sakit, sakitnya apa toh? Sakitnya pilek terus nggak puasa, kan dia harus bayar. Nah bayar di hari di luar bulan Ramadan kan berat, karena nggak ada temennya. Iya, orang-orang pada makan es krim, minum kopi kekinian. Makanya nggak ada temennya, suasananya nggak ada, namanya ngabuburit kan nggak ada. Iya. Namanya puasa bayar di luar Ramadan kok ngapain kamu? Lu lagi buburit puasa ya nggak ada temennya. Itu yang berat. Itulah seringkali orang kenapa meskipun terkadang agak sakit memaksakan puasa, meskipun tidak dianjurkan itu loh. Maka yang terpenting, nah kembalinya tadi kepada niat. Maka ke Bekasi ini dari Pondok Cabe atau dari Cilandak ke Bekasi boleh nggak puasa? Ya kamu kalau merasa berat ya nggak apa-apa, tapi ingat ya nanti bayar puasa di hari yang lain. Sebaliknya kita ke Surabaya naik pesawat, tapi nyaman-nyaman saja. Pesawatnya ya ber-AC, turun nanti dijemput mobil ber-AC, nginepnya juga di hotel ber-AC. Merasa kok aku sebaiknya tetap puasa, ya bagus. Tapi seandainya dia berat, merasa tidak ingin puasa, ya boleh. Gak apa-apa gitu Mbak Ajeng. Tapi saya setuju sama Pak Ustadz Ali bahwa membayar puasa di luar bulan Ramadan berat Pak. Berat banget. Dan itu banyak temennya. Kira-kira gitu. Cuman pas kita lagi bagian nggak puasa, wah seneng banget. Oke. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang bagaimana agama Islam ini concern banget sama kesehatan umatnya gitu ya, untuk selalu menjaga kesehatan dan imunitas. Dari tadi imun ini selalu disebut. Sebenarnya sistem imun itu apa sih? Dokter Alfi, monggo. Terima kasih Mbak Ajeng, Pak Ustadz, saya izin ya. Jadi sebenarnya kan kita sering bahas nih sistem kekebalan tubuh. Kalau COVID tuh imunnya harus baik. Sebenarnya apa sih imun itu? Jadi imun itu adalah sistem kekebalan tubuh kita untuk melawan suatu patogen yang masuk. Patogen itu apa? Adalah umumnya sih sesuatu yang jahat deh patogen itu. Nah patogen itu berbentuk apa aja nih? Ada cacing, protozoa, bakteri, virus, jamur pun termasuk patogen. Nah that's why kita perlu meningkatkan daya tahan tubuh kita agar apabila si patogen yang jahat itu masuk ke dalam tubuh kita, imun kita sudah bisa membasmi dia tanpa ada obat-obatan atau penunjang yang lainnya gitu. Makanya ada alasan nih kenapa virus seseorang yang terkena COVID-19 itu
yang gejalanya ringan ya, itu kan bisa isolasi mandiri di rumah ya Pak Ustadz ya Mbak Ajeng. Itu hanya butuh vitamin saja kan. Jadi dia memaksa atau membiarkan tubuhnya untuk membasmi virus itu sendiri gitu. Melawan secara ya, alami. Betul. Karena itu Tuhan kan sudah menciptakan kita sebaik mungkin, pasti masalah virus, patogen-patogen itu bisa lah. Makanya kita harus jaga sistem kekebalan tubuh kita gitu ya Pak Dokter ya. Nah, tapi yang pengen aku tanyain juga nih, kalau saat puasa menjaga sistem imunitas tubuh kita agar tetap kuat seperti apa Pak Dokter? Karena puasa otomatis nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngemil juga ya. Wow, iya betul gitu. Kita kuat gara-gara ngemil. Jadi sebenarnya prinsipnya kan kita berpuasa itu memang kewajiban ya Pak Ustadz ya Mbak Ajeng ya. Jadi memang harus dijalankan kecuali kondisi-kondisi tertentu. Nah, tips-tipsnya apa sih? Yang pertama itu sering nih orang men-skip sahur. Karena ngantuk atau misalnya karena nggak nafsu makan, nggak biasa makan subuh, itu sering banget di skip. Apalagi buat orang-orang yang mengalami sakit mah, punya riwayat sakit mah, itu pasti akan serangan akutnya ada di jam makan siang gitu. Yang pertama jangan men-skip sahur. Yang kedua segerakan buka puasa. Benar kata Pak Ustadz, kalau misalnya kita udah 12 jam itu puasa, terus kita tunda juga nih buka puasa kita, tentunya selain asam lambung, kita juga pasti kelaparan kan. Nah itu juga gak boleh, karena malah kita kena penyakit yang lain kalau terlalu lama buka puasanya. Nah yang kedua adalah kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga seimbang. Ini wajib. Contohnya adalah protein. Kenapa sih protein? Protein itu dipercaya bisa menahan kenyang lebih lama. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi serat dan juga protein, tentunya kenyang kita tuh akan lebih lama. Protein itu ada di ikan, daging ayam tanpa kulit, kemudian putih telur rebus itu juga baik, susu kedelai atau susu apapun yang mengandung protein, kacang-kacangan, dan jangan lupa buah, karena buah itu mengandung antioksidan, mineral, dan vitamin, itu juga penting. Yang ketiga adalah air putih, ini juga sering disepelekan nih. Jadi kita aja yang nggak puasa nih minimal harus 8 gelas sehari, ya kan, minimal. Terus kalau puasa gimana saya minumnya ya kan? Nah jadi ada aturan 2-4-2. Jadi minum air putih itu tetap 8 gelas minimal loh ya. 2 gelas saat sahur, 4 gelas saat berbuka puasa, 2 gelas sebelum tidur. Itu harus cukup. Tetap 8 gelas kan. Tapi Dok, kalau cuma 2 gelas Dok, itu kan minimal. Oh iya benar. Kita kadang-kadang udah bangun tidur kan aus, serat. Jadi selebihnya nggak apa-apa dong ya? Iya, berarti itu kan itu minimal. Jadi kalau mau lebih dari itu lebih baik lagi gitu kan. Yang penting kita terhidrasi, jangan sampai kita jatuh ke tahap dehidrasi. Di skip sahur iya, minum juga enggak. Itu kan pasti dehidrasi kan. Nah, yang keempat olahraga. Puasa itu bukan alasan kita tidak berolahraga loh. Kita harus pintar-pintar memilih olahraga yang baik saat berpuasa. Tentunya yang ringan. Yang biasanya lari tuh GBK, ya mungkin nggak mungkin kan ya. Iya, jadi kita bisa switch ke jalan santai itu saat membuka puasa, saat menjelang buka puasa, atau yoga. Nah biasanya perempuan-perempuan nih udah punya video atau nonton di YouTube gimana sih cara yoga yang baik. Jadi bisa dipraktekkan di rumah. Atau mau dapet funnya bisa sepedahan juga loh Mbak. Oh iya betul. Sepedahan funnya dapet. Sehatnya juga dapat, otot jantung juga berkontraksi kan untuk menyuplai darah ke seluruh tubuh juga dapat. Tapi perlu diperhatikan juga, jangan terlalu diforsir. Nah, jangan terlalu diforsir. Kita kadang tuh alasan yang membuat kita males berolahraga ya Pak Dokter ya. Katanya, ini mumpung ada Pak Ustadz Ali, kita tanyakan langsung. Kan kalau lagi puasa tidur itu ibadah. Gimana Pak Ustadz? Apakah tidur selepas puasa itu nggak apa-apa? Apa ya kita kan istirahat jatuhnya gitu ya. Mungkin hari-hari capek, terus juga butuh istirahat ya. Itu kita tidur siang aja. Gimana Pak Ustadz? Baik, tentu saja siklus kehidupan badan manusia ini kan memang butuh tidur, butuh istirahat, dan agama itu mengatur sesuatu yang fitrah itu nggak dilawan, Mbak. Nah, maka tetapi jangan kemudian puasa menjadi alasan untuk tidak produktif karena kebanyakan tidur, nggak benar juga. Nggak puasa aja kan dianjurkan kita untuk istilahnya qailullah ya, tidur sejenak di saat yang tepat. Misalnya ya jam-jam 1 siang itu biasanya kan disebut sebagai saat yang baik untuk qailullah, tidur sejenak. Lah apalagi sedang
puasa. Cuma kalau ini orang habis subuh tidur, bangun-bangun menjelang buka ya namanya itu kan bukan puasa tapi lomba tidur. Saya kira nggak tepat kira-kira gitu loh Mbak Ajeng. Jadi dalam konteks ini tentu banyak cara termasuk yang disampaikan Dr. Alfi tadi ya untuk membangkitkan menumbuhkan imunitas ini. Tapi mungkin saya boleh sedikit tambah ya Mbak Ajeng ya. Boleh. Dr. Alfi. Ini kan yang disebutkan sumber protein yang bagus tadi kan jenis semua makanan yang nggak disukai milenial. Nah, betul. Itu disukai kolonial. Kalau kami sukai saya kolonial. Ini, saya nggak suka sayur dong. Nah, itu kira-kira apa Dok? Mungkin jenis makanan yang kira-kira disukai anak-anak muda kita. Yang menjadi alternatif lah. Oke, alternatif ya. Mungkin sebenarnya ada satu paket menu makanan yang udah include semua. Coba apa kira-kira? Mungkin teman-teman ada yang udah tahu. Itu sebenarnya sering kita temukan. Sup ayam. Di dalamnya sudah ada ayam, protein, sayur-sayuran biasanya kan kayak wortel, sayur-sayuran ya dapat sayurannya. Kemudian kentang kan karbohidratnya juga kan, atau ada tomat atau segala macam, kaldunya juga kan itu kan sebenarnya sumber protein. Saya nggak mau makan dagingnya deh, saya nggak mau makan sayurnya deh, tapi setidaknya kan air kuahnya itu kan diminum yang tentunya sudah ada nutrisi-nutrisi dari sayuran yang dimasak tadi. Cuman ada tips juga nih buat ibu-ibu atau buat temen-temen nih yang lagi masak sop ayam, lebih baik saat dia lagi mendidih itu ditutup. Jadi air yang nguap itu kan netes lagi ke bawah. Jadi nutrisinya tidak hilang. Kalau misalnya dibuka kan ya udah nguap aja gitu nutrisinya. Itu juga salah satu tips bisa dicoba. Jadi itu satu menu udah include semua. All in ya, paket lengkap. Oh gitu. Sup ayam. Nah, sekarang langsung buat di rumah nih buat buka nih. Pertanyaan pribadi dari Pak Ustadz. Nanti tak buat status sup ayam. Nah, jangan lupa Pak, ditutup atasnya biar vitaminnya nggak kemana-mana. Yang itu dijapri aja. Oh iya. Biar nggak lupa gitu. Bisa ada ya Pak Ustadz. Tapi jangan dibarengin sup ayam sebelahnya junk food, sama aja bohongnya. Gimana mie Dok? Kalau mie instan, kalau sesekali boleh lah. Saya juga soalnya pencinta ya. Cuman nggak boleh setiap hari juga, karena enak ya. Setuju. Kita semua setuju akan hal itu, mie instan. Tapi ini Pak Ustadz, di ajaran agama Islam kan tidak boleh ya sesuatu hal yang berlebih. Dalam hal ini yang sering terjadi adalah ketika kita sahur, tahu nggak boleh makan selama hampir 12 jam ya Dok ya. Itu kita istilahnya kayak nimbun lah. Gue mau makan banyak biar nanti nggak jam 2 jam 3 nggak lapar gitu. Nah hukumnya dalam Islam bagaimana tuh Pak sahur berlebih gitu? Sebetulnya konteksnya tidak hanya makan sahur ya. Kalau kita lihat ayatnya itu di surah 7 ayat yang ke-31 itu dikatakan ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minumlah jangan berlebihan. Nah konteks berlebihan ini tentu sangat pribadi sifatnya. Karena boleh jadi ada orang yang makan beberapa ceplok nasi ya, semangkuk ya, itu masih belum apa-apa. Tapi ada yang merasa sudah kenyang sekali. Nah ini yang tahu ukuran kadarnya tentu masing-masing pribadi itu. Tapi poinnya ketika seorang menyadari bahwa itu sesuatu yang sudah berlebihan dengan indikatornya Pak, misalnya mohon maaf ya perutnya begah, apalagi itu bolak-balik keluar itu kan sudah berlebihan. Nah biasanya Mbak Ajeng yang berlebihan itu bukan sahurnya yang banyak, bukanya. Nah ini betul. Penting masukan dari dokter. Artinya buka yang benar tuh gimana sih? Apakah langsung makan berat tadi ya? Mau langsung terus udah gitu gorengan lagi Pak. Walah. Habis itu selesai buka nggak sholat maghrib langsung kira-kira gitu loh. Iya. Seperti apa sebetulnya? Itu menarik benar. Coba silakan. Namanya juga manusia ya. Saya juga manusia. Nggak bisa memungkiri kalau saat berbuka puasa nih ngelihat ngabuburit makanan di mana-mana, jadi pengen beli semua. Beli bakwan, terus 5 langkah lagi beli lontong gitu kan, terus 5 langkah lagi es belewah. Sebenarnya kalau sesekali sih nggak apa-apa, tapi kalau setiap hari nggak baik juga. Apalagi pada saat berbuka puasa duk mumpung nih gitu langsung makan semua, itu kan pasti perut jadi begah. Kaget juga. Iya kaget. Apalagi kalau langsung minum minuman yang terlalu manis, terlalu dingin, kemudian makanan yang pedas, kolak itu kan dia kan kental dan terlalu manis ya. Sebenarnya baiknya itu kan kita buka kurma dulu ya Pak ya. Dari segi Islam juga disarankan berbuka dengan kurma, kemudian teh manis hangat, baru kita makan secara perlahan. Tujuannya apa? Biar kita nggak begah, kita nggak kembung. Karena kalau misalnya perut kaget pun asam lambung juga naik loh. Iya betul. Betul kan? Nah, kalau dari Dokter Alfi sendiri, ketika buka puasa apa yang harus dilakukan? Tentunya pasti kita menyediakan dulu
kurma ya, kemudian teh manis hangat. Kalau misalnya tadi ada cemilan, boleh makan cemilan tapi secukupnya. Misalnya ada roti, makan roti. Tapi kalau mau langsung makanan berat ya boleh. Tapi porsinya misalnya tadinya biasanya satu centong ya, satu centong, satu ceplok ya, satu centong kita bisa bagi setengah dulu, kita banyakin lauknya, tapi juga jangan terlalu banyak. Jadi sebenarnya kalau misalnya pintar-pintar dan tahu porsi makan yang baik itu sebenarnya tidak perlu dijelaskan lagi sebenarnya. Jadi tahu mana yang terlalu banyak, yang terlalu over dan mana yang cukup gitu. Karena kan kita punya kewajiban untuk sholat maghrib, sholat tarawih, gitu. Jangan sampai habis buka puasa makan banyak pas tarawih witirnya lewat Pak. Ketiduran ya jadinya ya. Ketiduran yang sudah-sudah. Semoga obrolan hari ini bisa langsung diaplikasikan ya teman-teman. Nanti sahurnya jangan terlalu banyak. Pas buka puasa juga jangan terlalu banyak. Dan jangan lupa juga sahurnya, buka puasanya dengan menu-menu yang sehat gitu ya. Dan silakan. Penting saya kira untuk imunitas ketika puasa, di samping rekomendasi dari Mas Dokter, saya nggak panggil Pak, masih muda kan? Masih muda, maka Mas Dokter. Sama kayak saya Pak. Oh iya, ya, itu adalah apa? Jaga perasaan. Kan menurut pendapat para ahli katanya nih ya, kalau kita bisa jaga hati tenang, tidak stres, itu juga ternyata bisa menguatkan imunitas kita itu. Tapi sebaliknya kalau kemudian hatinya stres itu katanya bisa menurunkan. Nah mungkin perlu dikonfirmasi juga, bener nggak kira-kira gitu ya? Karena dari pikiran bisa nurun ke fisik juga, ngaruh ke fisik juga ya Dok ya, gitu. Jadi meskipun di bulan puasa lagi puasa nggak boleh ngapa-ngapain dulu ya, ditahan, mengendalikan diri, terus lagi pandemi juga harus tetap happy, itu yang paling penting. Benar ya, harus tetap happy. Lakukan hal-hal yang bikin kamu happy aja, tapi ingat kalau happy-nya kamu adalah makan, kita lagi bulan puasa, ditahan dulu ya. Pak Ustadz Ali Nurdin, terima kasih banyak atas obrolannya hari ini. Pak Dokter Alfi juga terima kasih banyak. Sumber happy kita nonton tayangan kita. Iya benar, nanti kita jangan lupa di-share di status WA. Ya udah, buat teman-teman semoga bermanfaat obrolan hari ini. Jangan sampai kelewatan di episode-episode selanjutnya, karena masih banyak banget obrolan-obrolan dan topik-topik yang akan kita bahas yang mungkin sering kamu tanyakan juga nih. Makanya kamu bisa temukan jawabannya di episode lain. Kalau gitu, Ajeng dinanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.